Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang mengerjakan aplikasi reservasi ruangan kelas akan mempresentasikan tugas kami, yaitu panduan user manual. Untuk bab pertama ini akan dibawakan oleh Nesya Amelia. Kepada Nesya Amelia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ya, yang pertama itu ada tujuan pembuatan dokumen, yang dimana dokumen user manual ini dibuat bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi reservasi ruangan kelas bagi user pengguna aplikasi. Di deskripsi umumnya, ini yang dibangun untuk mempermudah proses reservasi ruangan kelas untuk kegiatan belajar mengajar. Dengan dibangunnya aplikasi reservasi ruangan kelas ini, diharapkan ke depannya proses peminjaman ruangan kelas dapat lebih efisien, mudah, cepat, dan juga dapat minimalisir kesalahan dalam proses peminjaman ruangan kelas. Berikut penggunaan aplikasi. Di sini ada modul-modul utama aplikasi. Aplikasi reservasi ruangan kelas terdiri dari beberapa modul utama, diantaranya di sini ada 12 modul ya, bisa dilihat. Lalu ke bawah menu-menu pada aplikasi ini ada 18 menu. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nesya Amelia yang telah membawakan bab 1 ini. Dan selanjutnya adalah bab 2 yang akan dibawakan oleh Alian Hakim. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Alian Hakim akan mencoba menjelaskan mengenai akses aplikasi reservasi ruangan kelas dan prosedur login. Yang pertama itu petunjuk akses aplikasi. Jadi, aplikasi reservasi ruangan kelas ini merupakan suatu perangkat lunak aplikasi atau application software yang berbasis web dan Android, yang mana dapat diakses dengan menggunakan web browser. Untuk aplikasi berbasis webnya itu bisa menggunakan Mozilla Firefox dengan versi 3,5 atau lebih direkomendasikan kami menyarankan untuk menggunakan Mozilla yang versi yang terbaru atau di atasnya. Yang kedua itu untuk bisa diakses melalui website atau browser Google Chrome. Dan untuk aplikasi Android-nya itu dapat diakses hanya menggunakan smartphone Android-nya saja, tidak untuk iPhone, tapi hanya untuk Android. Dan disarankan menggunakan versi 5.0 atau Android versi Lollipop dan di atasnya, karena di bawah versi tersebut aplikasi reservasi ruangan kelas ini tidak dapat diinstal atau digunakan. Nah, selanjutnya untuk tahapan menggunakan atau mengakses aplikasi reservasi ruangan kelas versi web admin, yang pertama itu bisa dengan membuka web browser, sebagai contoh Mozilla Firefox. Selanjutnya mengetikkan alamat server, karena aplikasi kami ini belum berjalan secara live public atau di hosting, jadi hanya masih menggunakan localhost dengan port 8000. Nah, sehingga ketika akses localhost itu diakses akan tampil form login seperti ini. Nah, berikut tampilan login dari aplikasi web admin reservasi ruangan kelas. Nah, untuk versi Android-nya, tahapan untuk mengakses aplikasinya itu, yang pertama bisa menyalakan terlebih dahulu smartphone Android. Nah, selanjutnya ketika sudah dinyalakan, membuka menu daftar aplikasi di masing-masing HP Android-nya. Karena mungkin berbeda-beda, jadi kami tidak lampirkan screenshot-nya untuk menu daftar aplikasi. Nah, selanjutnya pilih aplikasi reservasi ruangan kelas. Ketika sudah dibuka aplikasi reservasi ruangan kelasnya, akan tampil screen pilihan login seperti yang ada di dokumen seperti ini ya. Nah, selanjutnya sebagai contoh, jika saya menekan tombol mahasiswa, maka akan tampil screen login mahasiswa seperti ini.
Selanjutnya untuk prosedur login dan logout. Nah, jadi untuk login logout ini kami wajibkan untuk aplikasi reservasi ruangan kelas. Jadi setiap pengguna atau user harus melewati tahapan login untuk dapat menggunakan fitur aplikasi reservasi ruangan kelas. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama saya bagi dua. Yang pertama itu ada login admin. Nah, untuk login admin ini pada halaman login admin web browser, masukkan email dan password seperti gambar di bawah ini. Dimasukkan saja email dan password admin. Selanjutnya kemudian tekan tombol sign in untuk atau bisa dengan menekan enter pada keyboard untuk melakukan sign in. Nah, apabila email dan password tidak valid, maka sistem akan merespon dengan memberikan sebuah pemberitahuan kesalahan login. Adapun jika email dan password yang dimasukkan itu sudah valid, maka sistem akan menampilkan aplikasi sesuai dengan otoritasnya. Yang kedua itu login mahasiswa. Maaf ralat, tadi saya sebutkan dua, ternyata ada tiga ya. Yang kedua itu ada login mahasiswa. Nah, untuk login mahasiswa ini pada halaman pilihan login seperti yang sebelumnya, itu diklik saja tombol mahasiswa seperti pada gambar icon di dokumen. Kemudian akan tampil screen login mahasiswa seperti ini. Nah, selanjutnya memasukkan email dan password. Apabila sudah terisi, kemudian tekan tombol masuk. Nah, apabila tidak valid, sistem akan merespon dengan memberikan pemberitahuan kesalahan login. Dan apabila valid, maka sistem akan menampilkan aplikasi sesuai dengan otoritasnya. Nah, yang ketiga itu login dosen. Pada halaman pilihan login, di situ kan ada sebelumnya ada dua tombol ya, mahasiswa dan dosen. Nah, untuk dosen sendiri, loginnya itu bisa menekan tombol dosen terlebih dahulu, kemudian akan tampil screen login dosen seperti pada dokumen seperti ini. Nah, sama seperti sebelumnya, memasukkan NIDN dan password, kemudian menekan tombol masuk. Nah, apabila NIDN dan password ini tidak valid, maka sistem akan merespon dengan memberikan pemberitahuan kesalahan login. Dan apabila valid, maka sistem akan menampilkan aplikasi sesuai dengan otoritasnya. Selanjutnya menu dashboard aplikasi. Nah, untuk dashboard aplikasi kurang lebih seperti ini untuk web admin jika sudah berhasil login. Untuk dashboard Android, setelah user mahasiswa atau dosen berhasil login, maka akan tampil halaman seperti ini atau screen seperti pada dokumen. Nah, ini adalah dashboard dari Android. Ya, jadi pada halaman dashboard aplikasi Android ini memiliki beberapa menu, dan juga di web admin juga memiliki beberapa menu. Selanjutnya untuk prosedur logout. Nah, untuk logout di sistem aplikasi web admin, pada bilah navigasi bisa menekan tombol logout. Selanjutnya jika sudah berhasil logout, maka sistem akan menampilkan halaman login. Selanjutnya untuk prosedur logout di Android. Nah, pada halaman dashboard itu ada bilah navigasi menu, dan jika ada menu icon titik 3. Nah, jika icon itu diklik, maka akan muncul lagi logout. Nah, ketika logout itu diklik, maka akan muncul dialog yang mengkonfirmasi jika memang akan login, jika memang akan logout, maka akan tampil ke halaman pilihan login seperti bisa di next. Nah, seperti ini. Mungkin seperti itu untuk dari saya mengenai cara akses aplikasi. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Maaf, suaranya ke-mute. Terima kasih kepada Alian Hakim yang telah membawakan bab 2. Selanjutnya pembahasan bab 3 akan dibawakan oleh Andi Ramdhani.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Jadi pada halaman pada halaman web admin ada fitur yang pertama yaitu ruangan web admin. Pada halaman ruangan web admin berfungsi untuk mengelola data ruangan kelas yang akan ditampilkan di user atau mahasiswa dan dosen. Modul ruangan web admin ini terdiri dari beberapa proses, diantaranya ada admin melakukan tambah data ruangan, pengisian data ruangan, ubah data ruangan, dan hapus data ruangan. Untuk melakukan tambah data ruangan, dapat dilakukan dengan memilih tombol lihat detail pada menu data ruangan di dashboard web admin. Tampilannya akan terlihat seperti ini. Di situ ada tombol data ruangan. Ketika diklik detail, maka akan masuk ke list data ruangan. Lalu selanjutnya yaitu pengisian data ruangan. Untuk melakukan pengisian data ruangan, kita bisa memilih tombol tambah ruangan. Maka akan tampil halaman tambah data ruangan seperti berikut. Nah, seperti ini. Lalu pada form tersebut, kita bisa menambahkan kode ruangan dan juga status. Selanjutnya, jika sudah diisi, tekan tombol tambah ruangan untuk melakukan penambahan data ruangan. Kemudian, sistem akan mengarahkan ke halaman data ruangan. Selanjutnya ada ubah data ruangan. Untuk melakukan ubah data ruangan, klik tombol ubah pada list data ruangan. Selanjutnya akan tampil halaman ubah data ruangan seperti berikut. Selanjutnya, ubah data yang akan diubah sesuai form yang tersedia. Oke, next. Dan selanjutnya jika ingin menghapus, kita tinggal mengklik button hapus pada halaman list data ruangan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Andi Ramdhani yang sudah membawakan bab 3. Selanjutnya bab 4 akan dibawakan oleh Nurdin Ahmad Awaliyah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan lagi pembahasan yang sebelumnya. Namun di sini akan berfokus pada Android-nya. Nah, ruangan Android. Nah, screen ruangan Android di sini berfungsi untuk melihat daftar ruangan kelas apa yang akan direservasi oleh user, yaitu mahasiswa dan dosen. Nah, modul ruangan web modul ini terdiri dari beberapa proses, diantaranya mahasiswa dan dosen melihat daftar ruangan kelas. Lalu selanjutnya mahasiswa dan dosen memilih ruangan kelas yang akan direservasi. Ketiga, mahasiswa dan dosen mengisi data untuk melakukan reservasi. Nah, yang selanjutnya di sini melihat daftar ruangan kelas. Nah, untuk melihat daftar ruangan kelas pada aplikasi ini dapat dilakukan dengan memilih atau mengklik tombol list ruangan pada menu reservasi di screen dashboard. Nah, seperti contohnya di gambar berikut. Maka halaman yang mendaftarkan list ruangan yang akan direservasi akan muncul. Contohnya seperti berikut. Ada satu ruangan misal L4R01 dan status kosong. Nah, itu bisa direservasi. Nah, selanjutnya memilih ruangan kelas yang akan direservasi. Seperti yang tadi, untuk memilih ruangan kelas yang akan dipilih dapat dilakukan dengan cara memilih salah satu data di screen list ruangan. Maka ketika ditekan atau diklik, akan tampil halaman detail dari ruangan kelas tersebut. Jika user login adalah mahasiswa, maka akan tampil sebagai screen berikut. Nah, ini jika yang mengkliknya itu mahasiswa. Namun jika user yang login adalah dosen, maka akan tampil screen sebagai berikut. Hampir mirip, cuman bedanya di sini tombolnya inputnya itu mata kuliah dosen tanggal, jam awal dan jam akhir, sedangkan di yang dosen kelas mata kuliah tanggal, jam awal dan jam akhir. Nah, selanjutnya untuk mengisi data untuk melakukan reservasi. Untuk melakukan reservasi kita harus melengkapi form yang tersedia. Nah, untuk mahasiswa seperti yang tadi saya sebutkan,
yaitu form mata kuliah, dosen, tanggal, jam awal, dan jam akhir. Sedangkan jika dosen yang memesan atau reservasinya, maka form yang harus diisi adalah kelas, mata kuliah, tanggal, jam awal, dan jam akhir. Jika sudah diisi formnya, maka tekan tombol reservasi. Nah, jika pemesanan berhasil, maka akan memunculkan sebuah alat yang memberitahu si user kalau pemesanan ruangan berhasil. Nah, ini jika sebagai mahasiswa. Dan ini contohnya jika sebagai dosen. Nah, selanjutnya adalah status reservasi Android. Nah, kan jika kita sudah reservasi, kita penasaran bagaimana melihat status reservasi kita itu, apakah disetujui atau ditolak oleh admin. Nah, untuk melihatnya, kita bisa melihat tombol lihat detail pada menu status reservasi di screen dashboard. Nah, jika diklik, maka akan tampil screen status reservasi Android beserta data ruangan kelas yang sudah dipesan sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini jika yang memesan adalah mahasiswa. Dan ini jika yang pesan adalah dosen. Nah, selanjutnya adalah screen profile. Screen profile di sini berfungsi untuk menampilkan data diri mahasiswa atau dosen. Nah, modul ini terdiri dari beberapa proses, diantaranya mahasiswa, dosen melihat screen profile, yang kedua edit profile. Nah, yang pertama untuk melihat screen profile dapat dilakukan dengan menekan tombol lihat detail pada menu profil saya di screen dashboard. Nah, seperti ini, tombol lihat detail. Maka setelah diklik, jika user yang loginnya adalah mahasiswa, maka akan tampil seperti screen berikut. Nah, selanjutnya adalah edit profile. Untuk melakukan edit profile dapat dilakukan dengan menekan tombol edit profile. Nah, kan tadi ada tombolnya sini edit profile. Jika diklik, maka akan muncul screen edit profile seperti gambar berikut. Nah, yang bisa diubah di sini adalah mengisi email dan mengubah password. Nah, untuk Android mungkin itu saja. Selanjutnya adalah jurusan web admin. Untuk ini konsepnya sih kurang lebih sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Andi Ramdhani, yaitu bisa melakukan CRUD dasar. Nah, yang kelas web admin juga hampir sama kayak tadi, bisa melakukan CRUD dasar. Selanjutnya yang prodi web admin juga sama. Lalu yang mata kuliah web admin juga sama. Dan untuk selanjutnya yaitu untuk melakukan tambah data mahasiswa juga sama, dan untuk melakukan tambah data dosen juga sama. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Nurdin yang telah menyampaikan materi yang di akhir. Mungkin itu saja dari kelompok kami, dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mewakili kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.